Ada kasus banyak, korupsi ada, sebelum Covid pun banyak juga korupsi, Pak. Kita nggak akan ditanya tentang itu, mereka akan ditanya. Kita akan ditanya tentang taat kita atau tidak taat kita. Kecuali Bapak bertugas di KPK atau di BPK atau di Tipikor. Tapi kalau kita rakyat biasa tidak akan ditanya berapa korupsinya presiden. Kalau ada, ditanya kita. Bukan wilayah kita. Apa yang bisa kita buat dengan mengkritiknya? Apa yang kita buat perubahannya? Mohon maaf, yang di demo hari ini itu mereka juga yang demo dulu, pemimpin sebelumnya, sahih? Mereka dulu yang demo, sekarang di demo lagi. Nanti kalau turun lagi mereka, tunggu saja yang naik di demo lagi. Bisa kaum muslimin, demo tidak menyelesaikan masalah. Ya justru menjatuhkan korban. Tidak ada perubahan. Kemarin demo dengan keputusan KPU tengah malam, ada hasilnya? Tidak, kebencian aja yang ada. Oleh sebab itu sebenarnya majelis yang sederhana ini akan lebih besar pengaruhnya daripada ini. Mungkin saya sudah minta komitmen kita, bila ada pemilu nanti jangan mau dikasih 100.000 ya Pak. Karena kalau kita disogok, kita harus nyogok mereka nanti. Kalau kita korupsi, mereka akan korupsi. Karena keedahnya pemimpin lahir sesuai dengan keadaan rakyatnya. Rakyatnya mau disogok ataupun pemimpinnya lebih mau lagi disogok. Maka hati-hati. Rakyat zalim, maka mereka akan zalim. Ini semua ada hadisnya. Berarti tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Salah tuan-tuan. Amar ma'ruf nahi munkar itu mesti ada. Bukankah kita yang mengatakan bahwa menegur orang dengan cara yang hikmah? Betul. Dakwah jangan sembarang menyalah-nyalahkan. Taib. Sekarang itu bagian dari dakwah, amar ma'ruf. Orang yang diberikan kekuasaan, kita buka aibnya di depan umum. Kita rakyat biasa tidak boleh dibuka aib depan umum. Adil tidak kita? Pemerintah, yang memerintah itu muslim apa tidak? Muslim. Mereka zalim. Andainya mereka kita hukum zalim, sekarang kalau ada satu dari jemaah masjid ini buat kezaliman, boleh tidak saya langsung demo di masjid ini? Zalim bapak itu, boleh tak? Tak boleh. Karena buka aib di depan umum itu tak boleh. Apalagi orang yang punya kuasa. Yang kedua kaum muslimin, ini melemahkan kita sendiri. Karena pemimpin kalau sudah tidak dipandang lagi, siapa yang akan menjalankan hukum? Melemahkan secara sistem. Akhirnya nanti ketika mereka tak dapat dukungan dari rakyatnya, dia cari dukungan ke orang lain. Akhirnya siapa yang beri dia kekuatan, baik dengan uang, baik dengan politik, itulah loyalitasnya diberikan. Akhirnya kita akan tetap dikesampingkan. Karena ada yang melindunginya. Dengan uangnya, dengan kekuatannya, bahkan mafianya sekalipun, itu akan lebih dekat kepadanya. Oleh sebab itu jadilah rakyat yang mencintai, rakyat yang memuliakan, karena sesungguhnya memuliakan pemimpin itu bagian daripada akidah kita. Tentu saja dalam koridor taat kepada Allah. Kalau disuruhnya kita maksiat, kita bilang enggak. Jadi kalau maksiat disuruhnya enggak boleh kita taat. Gimana dengan amar ma'ruf nahi munkar? Kaum muslimin, amar ma'ruf nahi munkar itu tidak semua kita bisa melaksanakannya. Makanya Nabi bertingkat-tingkat. Kalau punya kuasa dengan tangan, gunakan tangan. Jelas? Nah sekarang rakyat punya kuasa tidak merubah pemimpin? Tidak. Secara Islam ya, tapi secara demokrasi boleh saja. Berarti kita punya wakil-wakil. Wakil juga berkhianat. Karena diretas itu, DPR diretas orang sehingga berbunyi Dewan Pengkhianat Rakyat, karena auzubillah. Ya. Ini semoga yang melakukannya segera bertobat. Kaum muslimin akhirnya nanti membuat rakyat pun akan semakin jauh dari wakilnya. Makanya satu kesalahan jangan ditambah dengan kesalahan lain. Antum kan punya akses, bapak punya family, sah, punya kenalan, sampaikan ke mereka. Tidak ada manfaatnya Ustaz kecuali dipaksa gitu. Ya, kalau gitu tidak ada lagi. Kita tidak diwajibkan kecuali yang kita punya kemampuan. Saya kalau diberi kesempatan bertemu dengan Pak Jokowi, saya nasihati insyaAllah. Buktinya ketika beliau sholat Jumat di Islamic Center dulu, saya berikan sate kampa.
Saya diminta oleh pas pampres atau itu untuk pakai konsep, saya bilang enggak, saya enggak bisa pakai konsep khutbah. Enggak bisa, kalau enggak bisa cari ganti yang lain. Saya enggak berkepentingan khutbah depan presiden. Kalau khutbah pakai konsep enggak lancar, enggak biasa, itu aja masalahnya. Nanti kalau tuan-tuan mau, silakan ditranskrip khutbah saya itu, dan seluruh kata yang saya keluarkan saya bertanggung jawab. Alhamdulillah. Jadi juga kalau tuan-tuan nak dengar, silakan cari nanti Dasman Yahya khutbah di Islamic Center waktu kedatangan Pak Presiden. Itu kesempatan saya. Kalau sempat saya diundang sekarang, saya perlu nasihat, saya datang itu. Ya kan? Walaupun tak ada honornya. Kaum muslimin dan muslimat. Tapi karena saya tidak punya akses, yang punya akses punya tanggung jawab. Kalau mereka tidak lakukan, kita kenal dengan yang harusnya melakukan, kita sampaikan. Tidak mesti dengan membuka aib, karena aib ini dibuka kaum muslimin. Jangankan presiden, kita, mohon maaf, kita sering meninggalkan ustaz dakwahnya gara-gara apa? Padahal hanya sindiran kan? Saya terus ditembak ustaz itu katanya kan? Iya tak? Kaji-kaji dikit bid'ah, kaji-kaji dikit bid'ah katanya. Iya sah? Padahal tidak. Itu tidak disebutkan namanya. Hanya sekedar menyebutkan jangan riba. Yang biasa riba, kepanasan dia. Ini bisa tutup bank saya nanti katanya. Apalagi dibilangin dengan ucapan-ucapan yang merendahkan, ucapan-ucapan keji seperti menyebut nama binatang dan sebagainya. Auzubillah, tentu akan semakin setidaknya, walaupun secara undang-undang mereka dibatasi untuk tidak represif, tidak berlaku kasar, tapi susah dibendung kalau sudah beramai-ramai itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tempuhlah mekanisme yang seringan-ringan mudaratnya. Dan jangan sampai melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas petunjuk Nabi, di zaman fitnah tinggallah kalian di rumah. Jangan masuk dalam fitnah. Kemudian kalau ada pemimpin yang zalim, bagaimana kalian engkau suruh kami ya Rasulullah? Kalian sabar. Sekalipun mereka ambil harta kami, sekalipun mereka ambil hartamu. Sekalipun mereka menzalimi kami, sekalipun mereka zalim. Minta kepada Allah, laksanakan tugas kalian, minta kepada Allah untuk menyelesaikan dengan mereka. Jelas? Petunjuk Nabi jelas, lebih jelas sebentar ini. Maka Nabi katakan, saya tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Malamnya saja seperti siang. Satu pun kita tak ada suka pemimpin yang zalim, termasuk saya. Dan semua apa yang dilakukan kezaliman juga tidak luput dari saya, sebagian besarnya. Paham kita semua. Tetapi kaum muslimin dan muslimat, ada koridor yang disyariatkan yang harus kita tempuh. Ya, tanpa takwil dan tanpa tafsir ya. Kalau sudah pakai takwil nanti panjang ceritanya. Menurut saya begini, menurut saya begini, menurut saya begini. Tidak, ini menurut Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita biarkan? Bukan biarkan. Itulah sebabnya kita ngaji nih, supaya nanti lahir pemimpin yang ngaji. Anak-anak bapak-bapak yang punya duit sekolahkan sekolah benefit Islam, jadi hafiz Quran. Ya Pak? Yang biasa kalau dengar Nabi sami'na wa ta'na, tidak banyak cerita lagi. Kita sekarang tidak banyak dengar Nabi bersabda, dengar Allah berfirman. Dengar, cuman masalahnya ada cumanya, itu masalahnya. Kalau masih pakai cuma Pak, insya Allah kita akan tetap diuji. Itu silahkan dilihat dalam Kitabul Fitan di Sunan Ibnu Majah, Babul Uqubat, bahwa bila pemimpin kita tidak menghukum dengan hukum Allah atau memilih-milih mana yang sesuai, kecuali Allah jadikan orang lain lebih menguasai kita daripada kita sendiri. Itu sudah ada. Makanya kita tidak tebang pilih, yang sesuai hawa, sesuai pikiran terima, kalau tidak sesuai ditolak dan sortir. Kalau masih seperti ini, maka kita akan tetap dikuasai oleh orang lah. Kita punya pemimpin, tapi kita pemimpinnya lebih tunduk pada orang lain daripada tunduk kepada Allah dan Rasul, apalagi tunduk kepada rakyat dan masyarakatnya. Berarti kita harus perbaiki diri ya. Doakan para pemimpin itu, tinggalkan kezaliman di antara mereka kita, cintai Allah dan Rasul, laksanakan perintahnya, tinggalkan larangannya dengan sunyi. Jangan pakai tapi-tapi. Jangan pakai
Tapi kalau pakai tapis nanti banyak yang tersortir. Kan ada tapisannya ya, ada tapisannya. Nampak?